BPJS Kesehatan pastikan layanan JKN tetap berjalan selama libur Lebaran tahun 2025. Rabu 19 Maret 2025, BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan dan administrasi selama libur Lebaran tahun 2025. Kebijakan khusus ini diambil guna mengantisipasi potensi kendala akses layanan di masa liburan yang kerap terjadi akibat peningkatan mobilitas masyarakat. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Gufron Mukti, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme tiket layanan, baik di kantor cabang maupun melalui pelayanan administrasi, melalui WhatsApp PNDAW di nomor 081181655165 yang beroperasi selama 24 jam. Lebih jelasnya kita ikuti penjelasan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sidoarjo. Persiapan libur panjang mudik Lebaran tahun 2025 ini nanti bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat pemudik khususnya dan juga seluruh vaskes yang menjadi mitra BPJS Kesehatan kantor cabang Sidoarjo ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan mudik Lebaran ini kan sebenarnya rutin ya. Sebenarnya tidak ada hal yang berbeda cukup signifikan yang antara tahun ini dan tahun kemarin, tapi paling tidak kita ingin memastikan bahwa peserta JKN aktif pada saat libur yang cukup panjang ini, karena kebetulan ini liburnya dekat dengan perayaan Hari Raya Nyepi ya, sehingga memang cukup panjang, hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu, sehingga mungkin bagi peserta JKN akan mengalami kekhawatiran jangan-jangan nanti tidak dapat melayani dengan baik. Itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kami ingin pastikan kepada seluruh stakeholder, baik perwakilan Dinkes, Persi, Asosiasi Vaskes Primer maupun rekan-rekan wartawan semua, bahwa pada saat liburan ini nanti masyarakat dipastikan memperoleh layanan yang tidak berbeda dengan saat tidak libur. Artinya pada saat libur nanti kita sudah berkoordinasi dengan seluruh vaskes primer, nanti kita akan memastikan vaskes primer mana yang memberikan layanan. Nanti kita akan infokan. Mbak Heni tidak hadir ya? Ada. Nanti akan diinfokan terkait juga dengan rumah sakit. Insya Allah kalau rumah sakit sudah 24 jam ya. Kemudian yang mungkin selama ini juga menjadi persoalan ketika vaskes primer yang saya pilih itu tutup, nanti saya masuk ke vaskes primer yang buka, kira-kira kena biaya atau enggak. Nah, itu kami pastikan bahwa saat libur Lebaran nanti vaskes primer yang buka, termasuk seluruh puskesmas ya Pak Dokter ya, seluruh puskesmas Kabupaten Sidoarjo itu akan menerima siapapun peserta JKN yang memerlukan layanan primer. Tapi tetap meskipun libur ini nanti ada definisi layanan primer dan layanan lengkap. Apakah ini bisa dilayani di pelayanan primer atau harus dirujuk? Karena rasanya tidak bijak ketika seluruh peserta JKN yang tidak akan rumah sakit. Tidak, kita akan terbuka melihat kasusnya apakah bisa ditangani di puskesmas atau klinik atau dokter yang sedang berpraktek, ataukah memang harus dirujuk ke rumah sakit. Artinya secara layanan tidak berubah, tidak ada kebijakan ataupun tidak berubah alur. Tapi memang pada saat mudik ini mungkin yang bukan orang Sidoarjo mudik ke Sidoarjo itu sakit
anggaplah biasanya penyakit bulan puasa itu biasanya dan lebaran itu yang paling banyak saluran pencernaan itu biasanya atau pernafasan itu. Nah itu kalau memang gawat darurat boleh langsung masuk ke rumah sakit. Kita ada 23 rumah sakit di Sidoarjo. Kemudian kalau memang tidak ada kegawat daruratan, harapannya tetap melalui akses pelayanan primer yang terdekat. Bisa dicek di aplikasi mobil JKN untuk mengetahui fasilitas kesehatan terdekat sesuai dengan kebutuhan, butuh puskesmas, butuh rumah sakit ataupun yang lain. Itu kemudian tidak perlu khawatir meskipun tidak terdaftar di Sidoarjo, ya tetap bisa dilayani di Sidoarjo, khususnya pada saat libur lebaran ini. Kemudian kami juga memastikan bahwa kami membuka posko layanan mudik di Terminal Surabaya di Bogorasi. Nanti ada petugas BPJS Kesehatan, ada perawat, ada dokter, ada ambulan di sana. Sehingga harapannya ini tidak hanya untuk peserta DKN saja, masyarakat secara umum boleh mengunjungi stand kita yang kita buka untuk pelayanan kepada seluruh penduduk yang memerlukan layanan kesehatan dan juga untuk beristirahat. Mungkin di situ biasanya disediakan kursi meja juga sehingga bisa istirahat di sana. Kemudian yang juga perlu untuk kita pastikan terkait dengan kemungkinan pasien-pasien PRB yang obatnya akan habis baik di saat liburan maupun menjelang liburan, itu bisa pengambilannya bisa cepat-cepat, mungkin sebelum 7 hari sebelum obatnya habis itu sudah bisa mengambil. Begitu juga terkait dengan layanan yang di rumah sakit. Rumah sakit itu kan poli tutup ya. Poli kemungkinan nanti libur sebagian besar rumah sakit itu kan tutup. Itu juga kalau obat yang masih pakai obat kronis dan stabil itu bisa dimajukan pengambilannya sehingga nanti punya stok pada saat libur. Itu jadi informasi itu yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya melalui Bapak Ibu rekan-rekan wartawan dan juga Dinas Kesehatan maupun versi maupun Asosiasi Faskes Primer. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami dari BPJS Kesehatan juga membuka kantor kami di tanggal 28, 2, 3, 4, 7. Artinya ada pegawai kami yang juga standby di sini, cuma mungkin jam kerjanya yang berbeda. Kita buka di jam 8 ke jam 12. Tapi kanal-kanal layanan non tatap muka kami tetap bisa diakses, mulai Pandawa, kemudian aplikasi mobil DKN, kemudian call center kami 165 itu juga tetap bisa diakses sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan masyarakat pada umumnya. Silakan menggunakan fasilitas yang ada itu untuk intinya jangan sampai hak Bapak Ibu sekalian sebagai peserta JKN itu terhalangi atau terganggu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal penting itu yang ingin kami sampaikan. Mohon bantuan rekan-rekan wartawan untuk bisa di-share bahwa kami memastikan tidak ada layanan program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini yang akan terganggu pada saat libur lebaran. Intinya itu, sehingga mudah-mudahan informasi ini bisa menenangkan semua pihak. Karena libur lebaran ini kan tiap tahun ya. Nggak ada di bedanya apa, sama aja sebenarnya. Artinya tidak perlu terlalu khawatir. Kami sudah bertahun-tahun berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian, bagi masyarakat Sidoarjo khususnya dan peserta JKN. Ini tentunya komitmen kami, ada tugas kami. Jadi kantor kami tetap buka Bapak Ibu sekalian. Tanggal 28, tanggal 2, 3, 4, dan 7. Nah, di luar itu ya itu karena seperti biasa seperti itu ya itu atau tanggal pas tanggal merahnya itu bersama cuti bersama itu tetap akan ada layanan.
Tapi kalau yang pas tanggal merahnya, pas hari raya Idul Fitri, tanggal 31 itu tutup. Tapi kalau tanggal 2-nya buka, tanggal 3 buka, tanggal 4 dan tanggal 7 buka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa segera terinfokan dan kami pastikan seluruh masker. Mungkin nanti ada tambahan dari para kepala bagian terkait dengan layanan di kantor maupun layanan di Vaskes, monggo nanti disampaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bekerjasama dengan BPJS, kami akan melakukan pelayanan bersama dan karena kemudian kita sudah di tanggal 18 mengajukan permohonan dan data dari milik terbuka dan tertutup, sehingga pada saat KTP di tanggal itu ada yang tertutup tanggal berapa itu akan dialihkan dari ini dan yang berikutnya dan buka sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap kita bisa mengantisipasinya, tetap kita bisa melakukannya, dan itu sudah kita program. Kemudian data-datanya tanggal 18 sudah kita serahkan pada BPJS. Demikian. Saya speed ya rangkaian kesehatan di Kabupaten Sidoarjo ini. Jadi untuk dalam rangka mendukung operasi ketupat Semeru ya, libur Lebaran dan juga cuti bersama ini, kita Senin kemarin juga berkoordinasi ya, dengan Polres dan juga lintas sektor terkait. Yang pertama yaitu kita akan membuka posko ya, kesehatan ya, pospam ya, posnya ada 11 titik nanti. Alhamdulillah kita didukung dari 31 puskesmas dan 22 rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi nanti tidak hanya puskesmas saja yang berjaga, juga dari rekan-rekan dari rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu juga akan turun ya untuk jaga di posko mudik itu ya. Nanti kita bagi jadwalnya. Nanti insya Allah beberapa yang kita sampaikan ke teman-teman baik puskesmas dan juga rumah sakit terkait jadwalnya, biar semua rekan-rekan Jawa bisa mempersiapkan diri ya. Nanti di setiap posko insya Allah akan menjaga 24 jam ya, karena ada 3 shift, pagi jam 7 sampai jam 2, kemudian siang jam 2 sampai jam 9 malam, kemudian seterusnya jam 9 sampai jam 7 pagi. Ini akan bergantian insya Allah mulai tanggal 24 sampai tanggal 7 April ya. Tapi untuk tanggal pastinya masih kita tunggu ya, nanti edaran dari Polres, tapi yang sekitar tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 7 April. Kemudian yang kedua untuk puskesmas nanti layanan kesehatan tetap akan buka walaupun itu libur dan juga cuti bersama. Puskesmas rawan kita otomatis akan terus ya buka 24 jam. Kemudian juga untuk masyarakat jalan juga akan buka ya sesuai dengan jam layanannya, jam 7.30 sampai jam 12, baik itu saat libur hari raya dan juga saat cuti bersama. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah di Kabupaten Sidoarjo kita sudah UHC dan cut-off ya. Jadi nanti apabila warga Sidoarjo yang berada di Sidoarjo misalkan sakit ya dimanapun ya, di seluruh Indonesia sakit berobat di rumah sakit ya akan kita aktivasi kartu BPJS-nya. Untuk tahun ini kita paling nggak harus menambah 93.000 ya. Kita akan menambah 93.000 peserta baru atau paling nggak per bulan 10.000 peserta baru ya sampai September nanti. Jadi harapannya nanti akan kita menambah keaktifan peserta kita yang saat ini di angka sekitar 76%. Nanti di September nanti keaktifan kita di atas 80%. Jadi warga Sidoarjo yang berada di Sidoarjo sudah tidak masalah ya, walaupun sakit di seluruh Indonesia nanti bisa didaftarkan BPJS-nya. Ya. Insya Allah demikian dari Dinas Kesehatan. Barangkali nanti ada hal-hal layanan ya nanti perlu dikoordinasikan, nanti akan kita komunikasikan lebih lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seluruh Indonesia, Jawa Timur, untuk wilayah Sidoarjo yang menyatakan kesiapan seluruh rumah sakit khususnya yang bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung berbagai kebijakan yang ditetapkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Munakir, kami rumah sakit siap mendukung. Tim IGD seperti biasanya akan saya 24 jam untuk pelayanan gawat daruratan sampai pelayanan kamar operasi, bahkan jika dibutuhkan ruang intensif seperti biasa, rumah sakit siap sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh pasien. Rumah sakit juga siap dilibatkan di posko-posko yang tadi sudah disampaikan oleh Direktur Dana bersama dengan pihak kepolisian sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan. Ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan tentunya juga sudah dipersiapkan oleh masing-masing rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien, khususnya pada saat liburan. Tidak ada yang istimewa sih karena rumah sakit memang akan selalu buka 24 jam gitu ya. Cuma mungkin memang kendalanya pada saat libur lebaran ini kan pabrik-pabrik obat tutup gitu kan, 2 atau 3 minggu. Makanya rumah sakit biasanya ini sudah menyiapkan buffer gitu untuk obat-obatan dan alat kesehatan. Jadi insya Allah nggak usah dikhawatirkan. Kami akan selalu berkoordinasi terkait dinamika di lapangan jika ada tindakan-tindakan situ yang dibutuhkan untuk layanan pasien yang perlu diekskalasikan ke rumah sakit sampai ke tipe A gitu ya, RS Sidoarjo, RS PAR, Ramelan dan RS Sutomo ya. Ini sistem rujukannya sudah tersusun dan terjalin dengan baik selama ini, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita semua berharap tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Masyarakat juga kami himbau untuk tetap menjaga pola hidup sehat, gitu ya, menjaga konsumsi makanan pada saat hari raya, gitu. Jadi kadang-kadang kelewat, gitu ya, karena ada satu bulan agak ditahan-tahan. Ini harapan kami bisa disampaikan kepada masyarakat agar tidak berlebihan, kemudian berhati-hati juga dalam berkendara sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan bersama. Insya Allah semua berjalan lancar dan suasana Idul Fitri tetap dihormat, aman, nyaman bagi seluruh masyarakat. Saya mewakili sebagai kepanjangan dari Asosiasi Klinik Indonesia yang cabang di Sidoarjo. Jadi Asosiasi Klinik kebetulan di klinik ini. Jadi selama libur Lebaran nanti, Bapak Ibu tidak usah khawatir bagi yang kepesertaannya di klinik. Meskipun klinik kami itu ada yang tutup, tetap kami bekerja sama dengan beberapa fasilitas kesehatan yang lain, baik itu yang dari pemerintah, puskesmas atau klinik-klinik swasta yang buka 24 jam, baik yang rawat inap dan persalinan. Cuma harapan saya juga karena biasanya pada saat Lebaran itu daerahnya setelah puasa, jadi rata-rata sakit itu mungkin nggak banyak, nggak jauh-jauh dari diare dan batuk pilek. Jadi nanti pada saat Lebaran tolong dijaga juga kesehatannya. Bahkan saya juga sudah informasikan ke beberapa anggota kami, jadi pasien-pasien yang berobat mendekati Lebaran itu obatnya kita kasihkan itu lebih. Saya sampaikan bahwa ini bisa cadangan di rumah, kalau tidak bisa paracetamol itu obat ini yang untuk analgesia antidiabetik, jadi bisa pusing, untuk sakit, untuk demam semuanya, untuk pertolongan awalnya. Jadi kalau sakit jangan khawatir, tetap meskipun klinik yang tutup kita sudah bekerja sama dengan klinik yang lain, baik itu puskesmas dan swasta. Mungkin itu saja harapan saya, semoga Lebaran tahun ini semuanya berjalan